Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Sang Ustazah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada waktu itu Malik masih berusia 6 tahun. Dia sedang duduk-duduk di depan musola kecil bersama anak-anak lainnya yang seumuran dengannya. Karena malam itu adalah malam takbiran, musola tersebut ramai dengan anak-anak yang memukul beduk dan mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua bersemangat karena besoknya adalah hari raya dan mereka akan menyembelih kambing. Saat itu sudah jam 12 malam dan dalam hati Malik berpikir, wah, sudah tidak sabar nih besok hari raya, pengen pakai baju baru dan nonton kambing disembelih. Ketika dia sedang melamun di depan musola sambil mendengarkan anak-anak lain bertakbir, tiba-tiba dia dipanggil oleh seorang bapak-bapak yang kita sebut saja namanya Pak Salim. Pak Salim bilang, Malik, ayo pulang, mbakmu sudah pulang dari rumah sakit. Kagetnya Malik, wah, mbak sudah sembuh pak. Iya, mbak sudah sembuh, sana buruan pulang, jawab Pak Salim. Malik langsung pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, dia yang masih berumur 6 tahun merasa bingung. Orang-orang yang ada di dalam rumahnya kok pada nangis semua, entah itu nangis bahagia atau sedih. Malik belum bisa membedakan. Di depan rumahnya juga ada satu ambulan yang mengantar kepulangan kakaknya, Mbak Yuna. Tapi yang masih menjadi pertanyaan buat Malik adalah kenapa orang-orang ini pada nangis. Langsung saja Malik masuk ke dalam rumahnya. Ketika dia sampai di depan pintu rumah, dia bertemu dengan ibunya yang lagi menangis sambil menggendong bayi. Di depan ibunya ada jasad yang terbaring dibungkus kain putih. Ketika Malik memastikan ternyata jasad yang terbaring itu adalah jasad Mbak Yuna. Waktu itu Malik melihat muka Mbak Yuna pucat tapi tersenyum. Ibunya Malik makin nangis histeris. Bapak berusaha menenangkan tapi masih belum bisa membuat istrinya tenang. Sampai akhirnya si ibu berkata, ya Allah, jangan kau ambil Yuna dariku. Ya Allah, ambil saja anakku yang ini. Yang dimaksud anakku yang ini adalah bayi yang digendong oleh ibunya. Namanya Ari, umurnya baru 7 hari. Tangisan di ruangan itu makin pecah. Bapak yang awalnya tegar mencoba untuk tidak nangis. Akhirnya menangis juga. Air matanya turun. Sementara itu, si ibu akhirnya pingsan. Tidak lama kemudian sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan lagi, begitu terus. Paginya di saat keluarga-keluarga lain melaksanakan sholat, keluarganya Malik ini bisa dibilang dalam keadaan yang memilukan. Mereka hanya bisa meratapi apa yang sudah terjadi. Apalagi ibunya Malik yang dari tadi malam hanya duduk di depan jenazah sambil terus mengulangi kalimat, ya Allah, jangan ambil Yuna, ambil saja anakku yang ini ya Allah. Itu saja yang beliau ucapkan di sela-sela sadar dari pingsannya. Almarhum Yuna adalah kakak tertua Malik. Umurnya 16 tahun. Yuna adalah putri kebanggaan bapak dan ibunya. Anak yang sangat soleha dan memiliki banyak prestasi di sekolah dan pesantren. Namun di tahun 2000 itu, ternyata waktunya Yuna sudah habis. Singkat cerita, jasad Yuna akhirnya dikebumikan. Setelah itu, hari-hari yang dilalui Malik dan keluarganya berubah total.
Ibunya setiap hari hanya melamun, sementara bapaknya terus mencoba menguatkan ibunya agar ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. 1 tahun diisi dengan kesedihan. Peran ibunya akhirnya diambil alih oleh kakak kedua, Mbak Yuni. Mbak Yuni dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya untuk mengurus kelima adiknya. Mulai dari mencuci baju, masak, mengepel, menyapu, semua pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh ibunya sekarang dikerjakan oleh Mbak Yuni. Sementara itu, kakek masih terpuruk dengan keadaan anaknya, Bulina ibunya Malik. Sampai tahun berikutnya, akhirnya Bulina pelan-pelan mulai bisa ikhlas dan mulai menjalani aktivitas normal seperti biasanya. Awalnya Malik berpikir kalau ujiannya sudah selesai, tapi ternyata dia salah. Ujian-ujian selanjutnya bakal datang dan lebih berat. 3 tahun setelah kepergian Mbak Yuna, keluarga yang awalnya sudah normal lagi, sudah hangat dan membaik, kembali ditimpa sebuah kejadian aneh. Di atas rumahnya Malik terdengar suara ledakan. Ibu Lina berteriak dari dalam kamar, membuat semua yang ada di rumah langsung terbangun dan mengecek keadaan. Ternyata Ibu Lina sudah terlihat seperti orang yang syok, garuk-garuk kepala dan badan seperti orang ketakutan dan bingung. Suaminya mencoba menenangkan dengan menyuruhnya beristighfar, tapi Bu Lina hanya diam sambil ketakutan. Jarinya menunjuk-nunjuk ke atas. "Di atas, Pak, di atas," kata Bu Lina. Bapak langsung melihat ke atas, tapi tidak ada apa-apa. Meski begitu, Bu Lina terlihat sangat ketakutan dengan apa yang ada di atas. Akhirnya, Bu Lina pingsan dan bapak langsung merebahkan badannya di atas kasur. Saat itu mungkin sudah jam 3 dini hari. Setelah itu, Pak Rama, bapaknya Malik, langsung pergi ke rumah mertuanya, kakek Toha, yang rumahnya berada di samping rumah Bu Lina. Malik mengikuti dari belakang. Singkat cerita, sampai di rumah kakek Toha, Pak Rama mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Salam dijawab setelah 3 kali. "Waalaikumsalam. Kenapa, Rama?" Pak Rama menjawab, "Pak Lina, Pak Lina." Melihat ekspresi Pak Rama yang cemas dan gugup, kakek Toha langsung keluar rumah dan pergi ke rumah Bu Lina untuk mengecek keadaannya. Singkat cerita, ketika kakek Toha masuk ke kamar Bu Lina, beliau melihat Bu Lina berbaring di atas kasur. Kakek Toha hanya diam saja sampai akhirnya beliau berkata, "Astagfirullah." Kakek Toha meminta Pak Rama untuk mengambilkan air dalam gelas. Setelah diambil, Pak Rama kembali ke kamar Bu Lina yang sudah penuh dengan keluarga, termasuk Mbak Yuni, Malik, dan yang lainnya. Ari yang umurnya sudah 3 tahun juga ada di sana, menangis memanggil-manggil ibunya. Kakek mulai menyentuh kening Bu Lina sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Baru sebentar dibacakan, Bu Lina langsung melotot dan kesakitan dan berkata, "Pak, tolong Pak, kepala kayak ditusuk-tusuk paku Pak. Kaki Lina dirantai Pak, tolong Pak." Kakek Toha tetap fokus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat, Bu Lina akhirnya pingsan bersamaan dengan azan subuh. Mendengar azan, kakek Toha dan yang lain langsung keluar untuk mengambil air wudhu dan kemudian sholat subuh berjamaah di ruang keluarga. Setelah selesai sholat subuh, kakek Toha mengingatkan Pak Rama, "Ram, nanti kalau Lina sudah sadar, minumkan air putih yang tadi." Pak Rama hanya mengganggu. Ditunggu-tunggu setelah subuh, Bu Lina tidak juga sadar. Bu Lina baru bangun sekitar jam 11 siang. Pak Rama langsung melakukan apa yang dipesankan oleh kakek Toha, meminumkan air minum itu kepada Bu Lina. Namun, ketika Bu Lina mencoba bangun dari kasur, beliau sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Persis seperti yang beliau katakan, kakinya terasa seperti dirantai. Semua yang melihat itu kaget, sementara Bu Lina hanya diam melihat kakinya yang tidak bisa digerakkan. Sambil menangis putus asa, Pak Rama langsung memeluk istrinya, mencoba menguatkan dan menenangkan.
Selama 2 tahun, Bu Lina menjalani hari-hari seperti itu. Bukan hanya lumpuh, Bu Lina juga sering berbicara hal-hal di luar nalar, seperti orang kehilangan akal. Beliau hanya bertingkah normal ketika mendengar azan, sisanya seperti tadi. 2 tahun setelah itu, Bu Lina masih belum juga sembuh. Akhirnya, kakek Toha memberikan sebuah rencana tentang apa yang harus dilakukan mengenai sakit anaknya ini. Dikumpullah seluruh keluarga, termasuk Malik. Kakek Toha bilang ke Malik, "Malik, mulai nanti malam kamu belajar ngajinya sama Ustadz Halim ya." Ustadz Halim adalah seorang ustadz yang juga seumuran dengan kakek Toha. Rumahnya sekitar 30 meter dari rumah Bu Lina dan kakek Toha. Malik bingung kenapa harus belajar ke Ustadz Halim. Biasanya kakek Toha yang mengajari, namun kakek Toha tidak memberi alasan. Malik berpikir mungkin karena kakeknya sudah mulai sibuk menjaga Bu Lina, sehingga tidak ada waktu untuk mengajari Malik. Seperti yang dijelaskan tadi, Ustadz Halim adalah seorang tokoh yang berpengaruh di kampung Malik. Banyak orang yang belajar ngaji di rumahnya, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang-orang yang sudah tua. Anak-anak yang belajar mengaji biasanya menginap dan baru pulang besok paginya karena harus melanjutkan sekolah. Malam harinya, setelah sholat Isya, Malik diantar oleh bapaknya ke rumah Ustadz Halim dan mulai belajar Al-Quran di sana. Malik disambut hangat oleh Ustadz Halim dan merasa diperlakukan berbeda dari murid-murid lain. Malik sering diajak makan bersama keluarga Ustadz Halim, sementara murid-murid lain tidak pernah. Malik juga sering diberi snack dan belajar Al-Quran. Waktunya selalu dilebihkan. Jika anak-anak lain sekitar jam 10 malam, Malik bisa sampai jam 11 malam. Selain itu, di usia Malik yang hampir 9 tahun, dia langsung diajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan kitab-kitab lain yang tidak diajarkan ke murid-murid lain. Malik berpikir mungkin dia diperlakukan istimewa karena kakeknya. Hari-hari berikutnya, kegiatan belajar mengajar Al-Quran di rumah Ustadz Halim berjalan normal. Sementara itu, kondisi Bu Lina semakin parah. Bukan hanya lumpuh, tetapi setiap kali melihat anggota keluarganya atau tetangga yang datang menjenguk, Bu Lina terlihat ketakutan. Pada suatu malam, kakek Toha mencoba mengobati Bu Lina seperti biasa. Namun gangguan semakin parah saat kakek Toha sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba beliau muntah darah. Bersamaan dengan itu, Bu Lina berteriak-teriak, "Pak, awas Pak, di belakang Pak. Pergi dari rumah ini." Bu Lina berbicara sambil menunjuk ke arah kakek Toha. Ketika kakek Toha sedang membersihkan darah yang baru saja dimuntahkan, keadaan semakin mencekam. Ibu sudah menangis-nangis sambil memanggil-manggil bapaknya. "Pak, Bapak enggak apa-apa. Bapak baik-baik saja. Nong, Bapak tadi ada yang menyerang dari belakang, Pak. Menyerang Bapak. Siapa yang menyerang Bapak, Nong? Seperti apa sosoknya?" Tadi ada sosok nenek-nenek dan sosok hitam tinggi besar di belakang si nenek-nenek itu. Mereka bareng-bareng nyerang Bapak dan habis itu Bapak muntah darah. "Sudah Nong, enggak usah dipikirin, minta tolong sama Allah supaya Nong cepat sembuh." Habis percakapan itu, kakek Toha keluar kamar dan mengajak Pak Rama, bapaknya Malik, untuk bicara empat mata. Intinya kakek Toha menyuruh Pak Rama untuk datang ke rumah temannya yang ada di salah satu kampung di daerah Cilegon, namanya Kiai Duwo. Kiai Duwo adalah teman lamanya kakek Toha. Mereka dulu pernah ngaji di pesantren yang sama. Kakek Toha berpesan, kalau sudah ketemu sama Kiai Duwo, bilang saja tolong datang ke rumah Pak Rama tanpa banyak bertanya. Karena demi keselamatan istrinya, Pak Rama langsung menyetujui apa yang disuruh kakek Toha. Singkat cerita, menjelang waktu subuh, Pak Rama mau melaksanakan sholat subuh di musola dekat rumah. Ketika membuka pintu rumah, Rama melihat sebuah bungkusan dari plastik putih. Penasaran, beliau langsung mengecek bungkusan itu. Di dalamnya ada buntelan lagi dari kain kafan.
Dibuka lagi kain itu, dan di dalamnya ada kembang 7 rupa sama boneka yang dibuat dari supi lidi. Boneka itu kedua kakinya diikat sama kain kafan. Kain kafan ini bukan kain kafan baru atau yang bersih, tetapi kain kafan kotor yang sudah tercampur tanah. Tidak tahu dari mana kafan itu didapat. Di kepala boneka ini diikat beberapa paku berkarat. Belum selesai di situ, boneka itu juga ditaburi lugut bambu, taburan dari bagian bambu yang sangat gatal. Setelah membuka bungkusan itu, Pak Rama pun akhirnya memutuskan untuk sholat subuh di rumah saja. Sampai sekitar jam 6 pagi, Mbak Yuni yang lagi menyapu halaman rumah tiba-tiba mencium bau amis, seperti bau darah dari halaman yang sedang disapu. Pas Mbak Yuni mencari sumber bau ini, dia melihat ada percikan darah di halaman rumah itu, namun tidak tahu darah apa itu. Mbak Yuni menelusuri percikan-percikan darah itu, dan ternyata percikan darah itu bukan cuma ada di halaman yang dia lagi sapuin, tapi juga mengitari seluruh rumah. Siangnya, Pak Rama berangkat sesuai instruksi kakek Toha menuju kampung di daerah Cilegon untuk bertemu dengan Kiai Dowo. Singkat cerita, bertemulah Pak Rama dengan Kiai Dowo dan langsung disampaikanlah pesan untuk datang ke rumah. Singkat cerita lagi, Pak Rama pulang bersama Kiai Dowo. Setibanya di rumah, beliau langsung disambut baik oleh kakek Toha. Setelah itu, kakek Toha mengajak Kiai Dowo masuk ke dalam rumahnya. Di ruang tamu mereka mengobrol, percakapan mereka kurang lebih seperti ini. Jadi begini Dowo, sebenarnya saya minta kamu datang ke rumah ini untuk bantu saya mengatasi guna-guna yang dialami anak saya, Lina, ujar kakek Toha. Kiai Dowo berkata, kamu sudah coba obati? Sudah, bahkan selama 2 tahun ini setiap malam saya selalu coba buat usir, tapi saya gak sanggup sendirian. Karena itu saya minta tolong sama kamu, jawab kakek Toha. Gimana keadaan anak kamu sekarang? Jawab kakek Dowo. Sama persis seperti almarhum istriku dulu, ujar kakek Toha. Astagfirullah, jangan-jangan pelakunya masih sama seperti 2 tahun yang lalu, tak Kiai Dowo. Saya mikirnya juga gitu Dowo, mengingat sumpahnya waktu itu kalau dia bakal menghabisi keturunan saya sampai 7 keturunan, dan sekarang itu terngiang-ngiang di kepala saya, ujar kakek Toha. Sepertinya kita bakal menghadapi pertempuran yang serius Toha seperti dulu. Oh iya, anak di samping kamu itu siapa? Kata Kiai Dowo. Ini Malik, cucu saya, anaknya Lina, jawab kakek Toha. Oh, dia yang bakal jadi penerusmu, tak Kiai Dowo. Kakek Toha menjawab, di antara cucuku yang lain harapanku dia yang bakal jadi penerusku. Walaupun bandel tapi dia cerdas dan cepat belajar. Singkat cerita, nggak lama setelah percakapan itu, terdengarlah azan Isya. Mereka semua langsung sholat Isya berjamaah. Malik sudah penasaran banget ingin melihat bagaimana cara Kiai Dowo dan kakek Toha mengobati ibunya. Setelah selesai sholat, kakek Toha dan Kiai Dowo sempat ngobrol-ngobrol lagi sebentar, sampai tiba-tiba kakek Toha bilang ke Malik, Malik, kamu sekarang pergi belajar ngaji ke rumahnya Ustadz Halim. Malam ini kamu nginep aja di sana. Dalam hati Malik bilang, wah tumben disuruh nginep, menurut dia ada yang aneh dengan perintah kakek Toha waktu itu. Apalagi pas Kiai Dowo menanggapi perintah kakek Toha itu dengan berkata, benar aja Toha, cucu kamu sendiri yang akan kamu jadikan pengalihan buat melawan nenek sihir itu dengan masuk ke dalam rumahnya. Kakek Toha menjawab, tenang Dowo, kita akan melawan kebatilan. Biarkan Allah yang akan menjaga cucu saya malam ini. Malam itu Malik belajar mengaji di rumahnya Ustadz Halim sampai selesai dan memutuskan untuk menginap bersama teman-temannya. Namun saat sedang tidur, Malik tiba-tiba terbangun karena mendengar suara jerita. Suara itu terdengar seperti istri Ustadz Halim yang teriak-teriak kesakitan. Malik juga melihat bahwa Ustadz Halim terbangun dan masuk ke ruangan sebelah kamar Malik, dari mana suara teriakan itu berasal. Meskipun takut, Malik memberanikan diri mendekati kamar itu. Dari jarak sekitar 2 meter, ia mengintip melalui pintu yang sedikit terbuka.
Malik terkejut melihat di dalam kamar ada sebuah meja dengan tampah nampan dari anyaman bambu di atasnya. Tampah itu berisi kembang 7 rupa, bakaran kemenyan, beberapa jenis keris, dan kain kafan yang sangat kotor digantung di dinding kamar. Ada juga baskom putih dari keramik yang berisi cairan merah seperti darah dengan bau amis. Malik melihat Bu Aminah, istri Ustadz Halim, tampak kesakitan. Tangan kirinya memegang boneka, sementara tangan kanannya memegang tusuk konde. Setelah melihat semua itu, Malik kembali ke tempat tidurnya, ketakutan setengah mati. Ia ingin pulang malam itu juga, tetapi tidak berani. Di rumah, Ibu Lina sedang diobati oleh kakek Toha dan Kiai Duwo. Kiai Duwo memegang kening Bu Lina sambil merukyahnya, sementara kakek Toha membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bu Lina tampak seperti orang kepanasan, tetapi dia hanya tertawa-tawa sambil senyum-senyum licik. Sosok yang merasuki dirinya berkata, "Toha, kamu sudah tidak sanggup melawan aku sendirian sampai kamu panggil Duwo ke rumah ini." Saat kakek Toha mau menjawab, tiba-tiba Bu Lina muntah darah, wajahnya melotot dan berubah. Tidak lagi seperti Bu Lina, kakek Toha berkata, "Jahannam, jangan buat kesabaran saya habis. Aminah, saya menghindari pertumbuhan darah di sini. Jangan sampai darah saya balas darah. Tobat sekarang atau menyesal." Kiai Duwo menenangkan kakek Toha. "Istighfar Toha, jangan terpancing emosi. Ketika harus tenang menghadapi makhluk-makhluk seperti ini." Kakek Toha menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sambil beristighfar. Sosok yang merasuki Bu Lina kembali mencoba memancing emosi dengan berkata, "Apa kamu mau melihat kejadian 20 tahun yang lalu terjadi malam ini juga, seperti istrimu dulu yang aku habisi?" Kakek Toha menjawab, "Kematian istriku adalah takdir Allah, walaupun penyebabnya adalah iblis seperti kamu." Tiba-tiba terdengar suara ledakan lagi dari atas rumah. Kiai Duwo langsung mengeluarkan tasbih dari kantong bajunya dan mengalungkan di leher Bu Lina. Saat dikalungkan, Bu Lina langsung kepanasan dan berteriak-teriak kesakitan. Kiai Duwo memegang kening Bu Lina lagi, dan tidak lama kemudian beliau tampak seperti menangkap sesuatu yang berat di dalam kepala tangannya. Setelah Kiai Duwo membacakan ayat-ayat Al-Quran sambil memegang kepala tangannya, Bu Lina akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Kiai Duwo berbicara kepada kakek Toha dan Bapak Rama, mengatakan bahwa malam itu juga mereka harus menggali buhul yang telah ditanam sejak lama di pondasi bawah di depan halaman rumah. Kiai Duwo membagi tugas, di mana kakek Toha ditugaskan untuk menjaga Bu Lina di dalam kamar bersama anak-anak yang lain. Sementara Kiai Duwo menemani Bapak Rama untuk menggali buhul di depan rumah. Awalnya, Bapak Rama agak kurang percaya dengan hal seperti itu. Namun saat mereka menggali pondasi halaman rumah, mereka benar-benar menemukan sesuatu di sana. Buhul itu ditemukan dan isinya persis sama dengan apa yang ditemukan Bapak Rama saat hendak sholat subuh sebelumnya. Kiai Duwo mengambil buhul itu, membawa ke dalam rumah dan menunjukkannya kepada kakek Toha. Setelah itu, Kiai Duwo membuka bungkusan buhulnya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk menetralisirnya. Setelah selesai, Bapak Rama disuruh membuang buhul itu ke aliran air yang mengalir deras seperti sungai, supaya buhul itu hilang jauh di bawah aliran air. Pagi harinya, Malik pulang dari rumah Ustadz Halim dan langsung masuk ke rumah Bu Lina. Di ruang tamu, dia melihat Bapak Rama, kakek Toha, dan Kiai Duwo sedang ngopi sambil makan pisang goreng. Malik masuk dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum," yang dijawab oleh mereka dengan "Waalaikumsalam." Kakek Toha kemudian memanggil Malik. "Sini Malik," mengajak duduk dan makan pisang goreng bersama. Kakek Toha bertanya, "Kamu lihat apa di rumah Ustadz Halim semalam?" Malik kaget karena kakeknya tahu
Akhirnya, dia menceritakan semua yang dia lihat di rumah itu. Rupanya, kakek Toha dan Kiai Dewo tidak terlalu kaget mendengar cerita Malik. Tetapi Bapak Rama kaget setengah mati karena tidak menyangka Ustadz dan istrinya bisa sampai seperti itu. Bapak Rama kemudian bertanya, "Pak, jadi ini alasan Malik dipindahkan proses belajar ngajinya ke Ustadz itu?" Kakek Toha menjawab, "Iya, ini salah satu alasannya, supaya Malik tahu kalau di masa depan terjadi hal-hal seperti ini. Dia tahu siapa yang dihadapinya di kampung ini." Bapak Rama menambahkan, "Tapi Malik masih terlalu kecil, Pak, untuk terlibat dalam hal semacam ini." Kiai Dewo menimpali, "Mertuamu benar, Rama, dan kelihatan Malik memang sudah disiapkan sama mertuamu dengan baik. Kita sebagai orang tua cuma bisa meminta perlindungan Allah untuk melindungi anak-anak kita." Sementara itu, dari kamar Lina sudah terdengar suara beliau yang sedang berbincang-bincang dengan kakak perempuannya. Suaranya terdengar normal lagi. Malik langsung masuk ke kamar ibunya dan melihat wajah ibunya sudah ceria lagi. Sudah senyum lagi walaupun masih pucat. Kaki beliau pun sudah bisa digerakkan lagi. Melihat hal ini, Malik merasa sangat lega dan bersyukur keluarga mereka akhirnya bisa sedikit tenang setelah melalui malam yang sangat menegangkan itu. Kisah perjuangan keluarga ini melawan kekuatan jahat menjadi pelajaran berharga bagi Malik dan keluarganya, serta semakin memperkuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik langsung memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Sementara itu, dari luar samar-samar terdengar obrolan kakek Toha, Kiai Dewo, dan Pak Rama. Mereka membahas langkah selanjutnya karena nenek Ser itu tidak mungkin tinggal diam. Kiai Dewo menyarankan agar rumah dipagari doa untuk mengantisipasi serangan balik. Setelah memagari rumah dengan doa-doa sampai sore, Kiai Dewo diantarkan pulang oleh Pak Rama. Kondisi Bu Lina mulai membaik, namun masih dalam masa pemulihan. Setelah kejadian itu, Malik masih belajar ngaji di rumah Ustadz Halim. Sesuai kata Kiai Dewo, seminggu setelah kejadian itu, kondisi istri Ustadz Halim, Aminah, semakin parah. Hampir setiap malam dia berteriak kesakitan. Suatu malam, ketika Aminah berteriak-teriak, anak pertama Ustadz Halim mencoba masuk ke kamar ibunya. Malik yang penasaran mengendap-endap mendekat. Dia melihat anak pertama Ustadz Halim mencoba menahan tangan Aminah yang berusaha mencekik dirinya sendiri. Keesokan malamnya, Malik bersama anak-anak lainnya menginap di rumah Ustadz Halim. Tidak terdengar lagi suara teriakan dari Aminah, membuat Malik berpikir bahwa Aminah sudah sembuh. Namun, besok malamnya saat Malik dan anak-anak lainnya masuk ke rumah Ustadz Halim untuk belajar mengaji, terdengar suara tangisan dari ruang keluarga. Malik melihat jasad Aminah terbaring dan ditutup kain putih, menandakan bahwa Aminah telah meninggal. Keadaan jasad Aminah sangat menggenaskan dengan wajah melotot dan mulut terbuka lebar, serta baunya sangat busuk. Bau itu membuat orang-orang yang hadir tidak kuat menahannya. Beberapa bahkan muntah-muntah. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 pagi, jenazah Aminah selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian jenazah dibawa ke area pemakaman. Namun, bau jenazah itu masih sangat menyengat. Saat jenazah hendak diturunkan ke liang lahat, terjadi masalah. Jenazah Aminah tidak muat masuk ke liang lahat yang ternyata terlalu kecil. Terjadilah perdebatan antara pihak keluarga dan tukang gali kubur. Mereka berargumen bahwa ukuran liang lahat sudah diukur sebelumnya dan seharusnya pas. Akhirnya, liang lahat dilebarkan dan digali lagi. Namun, jenazah tetap tidak muat setelah mencoba beberapa kali dan tetap tidak berhasil. Akhirnya, jenazah Aminah dikuburkan dalam posisi ditekuk. Peristiwa tersebut meninggalkan kesan mendalami bagi Malik dan keluarga.
serta menjadi pelajaran berharga mengenai kekuatan doa dan pentingnya menghadapi segala sesuatu dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.